Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami ingin mempresentasikan mengenai materi akuntansi syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Nisrina Rohadatul Ais. Kedua, Melania. Definisi SAF yaitu kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Jika yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang haruslah sama dan penyerahannya di waktu yang sama. Rukun dan syarat akad SAF. 1. Pelaku akad, yaitu penjual dan pembeli harus cakap hukum dan balik. 2. Objek akad, valuta dan nilai ukur. Apabila valuta sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila valuta tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai nilai tukar dan waktu penyerahan. 3. Ijab kabul, pernyataan saling ridho di antara pihak pelaku akad. Transaksi SAF jurnalnya, debitur kas di debit, kreditur kas di kredit. Saat dijual, debitur kas di debit, kreditur kerugian di debit, kreditur keuntungan di kredit, kas di kredit. Definisi wadiah, yaitu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Rukun akad wadiah. 1. Ijab qabul. 2. Barang yang dititipkan hanya bisa barang yang disimpan. 3. Harus halal. 4. Barang memiliki nilai. 5. Harus ada orang yang dititipkan dan menitipkan barang. Macam-macam akad wadiah. 1. Wadiah yad amanah, yaitu titipan barang yang dititipkan oleh nasabah ke bank untuk memelihara barang tanpa mengelola barang tersebut. 2. Wadiah yad ad-domanah, yaitu titipan barang yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak lain untuk memelihara barang tersebut dan bank dapat memanfaatkan dengan seizin pemilik. Transaksi wadiah. Contohnya, pada tanggal 1 Agustus 2008, diterima setoran tunai pembukaan giro pada Bank Syariah Rasida atas nama Nana Tiara sebesar 30 juta. Jurnalnya yaitu kas 30 juta di debit, giro wadiah 30 juta di kredit. Definisi wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Rukun akad wakalah. 1. Objek akad yaitu taukil atau objek yang dikuasakan. 2. Pelaku akad yaitu muwakil atau pemberi kuasa. 3. Siga yaitu ijab dan qabul. Syarat akad wakalah. 1. Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan. 2. Tidak bertentangan dengan syariat Islam. Transaksi wakalah. Contohnya, Bank Syariah Amanat Umat memberi kuasa kepada Tuan Abdullah untuk membeli mobil antik kebutuhannya, dan Bank Syariah menyerahkan uang tunai sebesar 100 juta. Jurnalnya yaitu debitur piutang wakalah 100 juta di debit, kreditur rekening Tuan Abdullah 100 juta di kredit. Definisi kafalah yaitu jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Rukun dan syarat akad kafalah. 1. Pelaku akad yaitu kafil atau penanggung dan makful atau ditanggung. 2. Objek akad yaitu makful alai atau tertanggung. Objek akad harus jelas dan dapat dijaminkan serta tidak bertentangan dengan syariah Islam. 3. Sigah yaitu ijab dan kabul. Transaksi kafalah. Bagi pihak penjamin, 1. Pada saat menerima imbalan tunai, jurnalnya debitur kas di debit dan kreditur pendapatan kafalah di kredit. 2. Saat membayar beban, debitur beban kafalah di debit, kreditur kas di kredit. Bagi pihak yang meminta jaminan pada saat membayar beban, debitur beban kafalah di debit,
kreditur kas di kredit. Qardul Hasan. Pengertian Qardul Hasan. Qardul Hasan merupakan akad pinjam-meminjam dana atau utang piutang tanpa mensyaratkan adanya tambahan apapun. Pihak debitur hanya membayarkan sejumlah terutang kepada pihak kreditur. Rukun-rukun Qardul Hasan diantaranya yaitu yang pertama, pihak yang meminjam atau muqtarid, yang kedua, pihak yang memberikan pinjaman atau muqrid, yang ketiga, barang yang dihutang atau objek akad atau muqrad, dan yang terakhir yaitu ijab qabul atau sighah. Syarat-syarat Qardul Hasan yaitu ada 4 syarat. Yang pertama, pihak yang meminjam atau muqtarid wajib mengembalikan pinjaman. Yang kedua, orang yang memberikan pinjaman atau muqrid benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan. Dan yang ketiga, pinjaman tidak memiliki nilai manfaat yang disyaratkan. Dan yang terakhir, tidak digabungkan dengan akad lain. Pengertian hiwalah adalah sejenis ijab qabul yang digunakan untuk pemindahan utang dari orang yang mempunyai tanggungan ke orang yang berhutang, di mana orang tersebut mempunyai hutang ke orang yang memindahkannya. Rukun hawalah. Rukun hawalah yaitu ada 5. Yang pertama, orang yang berhutang atau muhil. Yang kedua, orang yang berpiutang kepada orang yang berhutang atau muhal atau muhtal. Ketiga, orang yang berhutang kepada orang yang berhutang dan wajib membayar kepada orang yang berpiutang atau muhal alaih. Kemudian yang keempat, hutang orang yang berhutang kepada yang berpiutang atau muhal bih. Dan yang kelima yaitu ijab qabul. Syarat hiwalah. Yang pertama yaitu muhil atau peminjam yang berhutang serta berpiutang, orangnya harus dalam kecakapan tindakannya secara hukum. Yang kedua, muhal atau pemberi pinjaman yang berpiutang kepada muhil, orangnya harus yang pertama, tindakannya mahir dalam bentuk akad seperti balik. Yang kedua, dalam persetujuan pihak muhal atau pihak pertama harus ada persetujuan dalam mazhab Hanafi. Yang ketiga, muhal alaih atau penerima hawalah. Kemudian yang keempat, muhal bih atau hutang. Hutang muhil kepada muhtal disyaratkan yang pertama, sesuatu yang dialihkan itu merupakan bentuk utang piutang yang sudah pasti bukan sedang dalam masa khiyar. Dan yang terakhir itu sighah atau ijab qabul. Contoh transaksi PT Mandala. Atas tidak tertagihnya piutang PT Mandala kepada PT Subur, maka PT Mandala berhak tidak mempunyai wewenang untuk bertanggung jawab atas tidak tertagihnya piutang tersebut kepada PT Subur. Oleh sebab itu, Bank Syariah mengakibatkan kerugian dari PT Mandala ke PT Subur sebesar 95 juta. Dengan jurnal sebagai berikut. Rekening debit kredit. Kerugian hawalah sebesar 95 juta terdapat di debit. Kemudian piutang hawalah PT Mandala sebesar 95 juta terdapat di kredit. Pengertian rohan adalah menjadikan materi barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayarannya sebagai utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya. Rukun-rukun rohan itu memiliki 4 rukun. Yang pertama, rohin, murtahin, marhun, dan marhun bih. Contoh transaksi akad rohan yaitu yang pertama, 1 bulan berlalu, akhirnya rohin memutuskan untuk menebus atau melunasi marhun bih sebesar 1.561.000 ditambah dengan biaya ujroh sebesar 33.000. Maka jurnalnya yaitu DR Kas sebesar 1.560.000 terdapat di debit dan KR marhun bih sebesar 1.561.000 terletak di kredit. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.